Westlife di Salam Motivasi untuk pagi hari ini masih berbicara tentang automatic talk gitu ya. Yeah. Jadi tadi udah disampaikan panjang lebar oleh Pak Tripitara tentang hal itu. Ternyata memang basic manusia itu banyaknya itu adalah pikiran negatif ya Pak ya. Betul. Yang akhirnya jadi semakin mudah memicu kita untuk semakin suuzon. Padahal itu kan dilarang ya Pak ya, nggak boleh ya Pak ya. Betul. Nah kalau tadi sudah disampaikan sama Pak Tri, saya pengen tanya Pak, apakah setiap orang yang punya dasar pikiran negatif itu, semua manusia itu bisa beda dari lingkungan keluarga, pembentukan gitu, yang akhirnya membuat seorang itu dia lebih bisa berpikir positif lebih banyak dibandingkan negatif, walaupun sama-sama punya basic pikiran negatif, Pak Tri. Ya betul. Jadi di dalam lingkungan itu bisa menginfluence kita. Jadi dalam lingkungan, pasti ya Pak ya. Di mana kita berada itu namanya lingkungan selalu mempengaruhi kita. Maka ketika di dalam anggota keluarga kita dominasi orang tidak dalam posisi berpikir positif, maka akhirnya kita menjadi seragam, polanya sama, selalu berpikirnya mudah sekali untuk terpola negatif semuanya. Jadi itu bukan keturunan. Bukan keturunan ya? Bukan, tapi karena ini proses learning by doing. Karena anak bayi lahir itu sesuatu otaknya pure, dalam arti murni, tidak ada kontaminan sebelumnya. Baru ketika dia mulai diinduksi lewat suaranya, dia ajak ngomong dan seterusnya, ini tanpa sadar, ini proses learning by doing. Dan itulah masuknya sebuah pola berpikir orang tua menginspirasi anak. Maka ketika orang tuanya berpikirnya membuat sesuatu yang negatif, itu akan tertanam kepada anak. Ini yang bahaya. Padahal nggak ditanamkan negatif aja, kayaknya kalau saya lihat ya Pak ya, kebanyakan misalnya nih orang tua sudah melakukan kebaikan-kebaikan, misalnya ya puasa lah, atau sholat sunnah lah, atau puasa sunnah, atau bersih-bersih rumah. Kayaknya anak-anak anteng aja tuh gitu, tidak terinfluence untuk pengen ikutan melakukan hal yang sama. Tapi begitu orang tua melakukan hal sedikit yang ini, mama kan begitu. Ya, memang tadi yang positif kan sebetulnya sedikit. Makanya, pansnya ini anak kenapa sih kalau negatif cepet banget nyangkutnya gitu. Kalau positif mesti dikasih tahu berkali-kali gitu loh Pak. Karena di jiwa manusia pun oleh Allah juga ditanamkan sebuah potensi untuk sesuatu yang buruk. Aduh, gitu ya. Fa'alhamaha fujuraha. Itu kalimat pertama adalah fujur. Baru wa taqwaha, ketaatan. Jadi dominasinya yang disebut pertama itu pasti keburukan ya. Keburukan. Iya, hal yang buruk. Jadi mudah sekali untuk melakukan keburukan. Tetapi ada potensi yang juga memiliki kekuatan yang namanya ketaatan. Maka ini mana yang akan kita gunakan untuk membiasakan supaya lebih mendominasi diri kita ya Pak ya, yang baik-baik ya Pak ya. Betul. Makanya istimewanya manusia dibandingkan malaikat itu letaknya di sini. Gitu ya. Malaikat tidak punya hal yang sifatnya buruk, nggak ada nafsu. Iya. Pokoknya perintah pasti dilakukan sama malaikat ya Pak ya. Iya. Jadi manusia itu bisa benar, bisa salah. Kalau malaikat itu pasti benar terus. Karena dia malah bagus manusia Pak ya. Iya, karena dia desainnya adalah tidak dalam posisi ada keburukan. Iya loh. Coba kalau sebuah hal yang buruk ada pada malaikat, nanti perintah yang dititipkan pesannya lewat malaikat ini nggak akan sampai. Nggak amanah ya Pak ya. Iya, nanti dimodifikasi. Karena itu trik-trik ya Pak ya. Iya, malaikat itu nggak ada kreativitas. Nggak ada ya. Nggak ada inovasi, flat ya. Seperti apa yang Allah sampaikan, seperti itu juga yang sujud deliver. Selamanya Pak ya. Betul, sujud. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada negosiasi. Wah, ini saya mau berbicara bijak nih Pak di depan Pak Tri ya, nanti dikoreksi ya Pak ya. Makanya saya dulu pernah dengar Allah itu pernah bilang bahwa aku lebih mencintai hambaku yang bersujud tapi tergoda pikirnya kemana-mana ya kan, dibandingkan kamu malaikat, karena kalau kamu tuh tak perintah kamu pasti nurut. Sementara manusia tuh ya udah godaannya banyak tapi masih tetap mau bersujud padaku. Betul, karena manusia punya effort. Yang dinilai itu effortnya, bukan hasilnya. Betul. Tapi bagaimana
orang punya potensi buruk, kok dia nggak gunakan potensi buruknya, tapi yang Di- justru lebih berparah-parah, Untuk berusaha baik. keras untuk baik. Nah, itu yang dinilai sama Allah ya. Kan kepayahan untuk menjadi baik itu. Iya. Kalau untuk menjadi buruk nggak ada kepayahan, gampang ya Pak ya. jalannya mulus saja, Hmm. dan itu sangat dekat. Iya, makanya kan ya itu dia Allah Maha Pengampun, karena Allah sendiri menciptakan manusia seperti itu kan Pak Itu. ya. Pasti bakal Nah. bikin banyak salah. Betul, karena itu kenapa kita sudah di labeling buruk di dalam Quran Al-Baqarah 30. Oh iya. Ketika Allah tidak menciptakan Khalifah fil ard, Adam, posisinya, kenapa engkau ya Allah kok masih akan membuat makhluk ini merusak Khalifah fil ard ini mau menumpahkan darahnya di muka bumi ya di Pak muka ya? bumi, Iya, bertengkar iya. dan seterusnya, Mm-mm. membuat kerusakan. Nah, Allah memandang bahwa apa yang dia sampaikan malaikat tadi dibantah dengan aku lebih mengetahui daripada Iya, ini iya, berarti iya. kan ada sebuah pembelaan kepada Iya. manusia yang sudah labelingnya negatif oleh malaikat. Aduh ya Allah, betul sekali. Berarti ada istimewanya. Iya. Istimewanya tadi ketika kita ini memiliki sebuah kebaikan, Mm-mm. melakukan kebaikan ini Mm-mm. lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat. Ya, yang jelas sudah pasti suci, nggak ada Iya, salah ya Pak nggak ya. ada salah sama sekali. Oh, berarti Iya. kita memang harus mindsetnya dirubah ya. Kalau kita ini manusia tempat salah, terus Mm-mm. banding-bandingin sama malaikat, jelas justru malah lebih baik kita kan. Lebih baik kita karena posisinya kita ini Ada godaannya ya Pak. mampu untuk melawan sesuatu yang buruk. Yang sudah Malaikat dikasih enggak. sama Allah, malaikat nggak dikasih ya. Betul. Oh. Nah ini Pak Tri boleh dibagi-bagi tips nih untuk yang kita ini manusia memang sudah labelnya negatif ya kan. Banyak dari diri kita tuh banyak negatifnya. Nah supaya kita ini bisa mendominasikan kepositifan dalam diri kita. Ya. Itu bagaimana Pak? Nah, Langkah-langkah konkret yang harus kita Betul. lakukan. langkah pertama yang harus kita sadari dulu Mm-mm. tentang bahwa apa yang menjadikan hal yang mudah Mm. itu sebetulnya adalah sesuatu jebakan Batman. Mm. Ya, kenapa? Segala sesuatu yang mudah dalam artian itu justru kita harus waspada. Kalau mudah. Mudah, segala hal yang mudah. Oh gitu ya. Karena ini sesuatu yang sangat mudah menggelincirkan seseorang. Coba misalnya contoh, Mbak Ulfah, segala hal apa yang ada dimudahkan terus. Oh, nggak ada ininya nanti ya. Ini kita akan mudah terlena. Betul. Ketika ada sesuatu yang sulit sedikit, Mbak Ulfah sudah lemah, nggak bisa. Ya, Betul tidak? Betul. Maka orang tua memberikan fasilitas kepada anak dengan banyak hal, Manja anak kita. Iya, benar. Nggak ada effort Iya, untuk bagaimana dia berjuang Mm. survival untuk melakukan yang Mm-mm. sulit. Ketika kita diberi sesuatu yang sulit, sadarlah bahwa kesulitan itu bukanlah sesuatu yang menghancurkan kita, bukanlah yang mencelakai kita. Iya. Jadi kesulitan itu sesuatu yang justru membuat kita bertumbuh, Belajar. berkembang, menjadi jauh lebih kuat, menjadi lebih dewasa kita, menjadi lebih tinggi meroleh sesuatu yang bernilai. Karena kesulitan tadi Naik kelas ya Pak ya. naik tingkat. Maka kalau kita melihat sesuatu kesulitan, penderitaan dan sebagainya itu, frame di dalam otak kita coba dirubah bahwa apa yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar tidak sebagaimana yang sesungguhnya terjadi. Iya. Jadi Kayak kita awal tadi ya. Iya, menjumpai kesulitan, jangan dilihat itu ada sulit. Cuma Sadari dulu itu Pak sadari ya. itu, maka menyadari tentang apa yang kita pikirkan Mm-mm. tidaklah sama dengan realita yang ada. Maka tadi di awal saya sudah menyampaikan, Itu pasti ya Pak ya. fakta dan bukti bukan realita. Ya, Bahkan udah fakta dan bukti di depan kita ya. Iya, Kita lihat itu iya, bukan bukan realita. Kan gitu. Oke. Nah, contoh lagi ya, Mbak. Hah? Kaya itu adalah persepsional. Mm-mm. Nyebut kaya Iya. itu persepsional. Uang yang banyak dan harta yang melimpah Heeh. itu adalah fakta dan bukti. Iya. Oke? Iya. Jadi misalnya saya punya rekening di bank Mm-mm. itu punya 1M, Mbak. Oke. Dan Amin, saya juga. harta saya banyak. Ah. Di rumah mobilnya banyak, ya kan? Mm-mm. Apa-apa ada.
pertanyaan saya kepada Mbak Ulfa, Mm-mm. kalau Mbak Ulfa tidak memiliki seperti apa yang saya punya, Mm-mm. Mbak Ulfa mengatakan pada saya kaya apa bukan? Kaya lah, Kaya. kaya dong. Padahal saya sebagai pemilih Biasa aja. biasa aja. Wih, sombong dong. Berarti apa? Biasa aja karena saya nggak merasa saya Iya. kaya. Oh, gitu ya. Jadi kaya itu adalah judgement, persepsi kita. Agak berat loh itu, Pak. Iya. Jadi sesungguhnya kita ini kadang tertanam automatic thought Mm-mm. tentang kalau orang begini, oh ini kaya. Enggak. Jadi saya Untuk ini, yang punya duit gitu dia biasa aja, Iya. Pak ya. nah sekarang Mbak Ulfa, ada tetangga Mbak Ulfa atau teman Mbak Ulfa yang tidak memiliki apa yang Mbak Ulfa punya, Mm-mm. harta tadi ya. Mm-mm. Mesti wah temanku Ulfa ini kaya ini. Mm-mm. Amin. Padahal Mbak Ulfa merasa banyak Iya. kurang. Kadang mau beli sesuatu Oh, mikir dasar harus manusia. menyisih-nyisihkan, betul nggak? Iya. Tapi orang yang lihat kita Kaya. kaya. Oh iya, Pak ya. Jadi kaya itu adalah persepsional, Oh. judgement kita saja. Bahkan untuk kita yang memiliki Tidak hal ada apa, sendiri ya? tidak ada. Hmm. Bahkan kita sehat itu, kita biasa aja, aku nggak punya apa-apa. Orang yang dalam keadaan punya penyakit, yang kita Oh, iya dong, iya, sehat, iya. Mm-mm. kita nggak merasa punya apa-apa. Dia Iya. bilang, kamu seneng ya, Senang. sehat semuanya badannya. Ini aku harus cuci ginjalnya, darahnya Iya, ini. iya, iya. Bagaimana? Mm-mm. Artinya sebuah kata yang dinamakan kaya. Iya, paham. Tidak seperti yang kita bayangkan. Maka itu fakta dan bukti belum tentu realitanya Realita. sama. Waduh. Karena itu orang yang hartanya banyak Heeh. masih banyak kurangnya, masih banyak harus menipu, Iya. mengkorupsi. Masih kurang terus ya. Itu makanya tandanya. korupsi ya. Oh. Jadi kaya itu persepsional. Waduh. Oke. Ini Baik. biar kita tereliminasi automatic thought-nya tidak hal yang judgment negatif. Oke. Oh iya. Nah. Jadi arahnya ke situ ya, Pak Iya. Tri ya. Baik. Kita break lagi dulu ya. Kita akan kembali setelah yang ini, jangan kemana-mana. Iya.